Heller's in Berlin. Got a ping in Rome. The little prick is now at a museum. Kriptografi adalah sebuah seni menyandikan pesan agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang dituju. Memadukan banyak teknik matematika untuk membuatnya menjadi sulit dibaca, bahkan hampir tidak mungkin bisa dipecahkan dengan cara biasa. Perpaduan algoritma dan banyak teknik matematika lainnya memungkinkan sebuah informasi bisa terjaga, bahkan terkirim mulus tanpa harus menggunakan banyak lapisan keamanan. Secara sederhana, kriptografi mampu mengamankan sebuah data yang terkirim lewat internet dengan kemungkinan sangat kecil untuk bocor di tangan orang lain. Dan hanya orang yang ditujulah yang dapat membacanya. Tapi, masih ada kemungkinan kecil data atau pesan tersebut bisa bocor. Dan kemungkinan kecil itu adalah Charlie. Charles Heller, atau kita bisa panggil Charlie, adalah seorang agen CIA yang kemampuan kriptografinya jauh di atas orang-orang yang ada. Tak seperti agen CIA pada umumnya, Charlie sendiri lebih banyak bekerja di balik layar daripada di lapangan. Charlie bahkan lebih terlihat seperti pria cupu biasa yang hidupnya biasa-biasa saja. Oleh karena itu, tak ayal jika sifat Charlie begitu kaku dan canggung di depan teman-temannya. Namun walau begitu, setidaknya Charlie punya satu teman, Evan. Walau pertemanan mereka hanya sebatas teman menyapa, tapi tidak masalah bagi Charlie. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi di luar segala kikuk dan kakunya Charlie, otaknya membantah segala kekurangan itu. Dengan IQ 170, jemari Charlie lincah menulis baris kode demi kode untuk mencoba banyak kemungkinan demi memecahkan sebuah pesan inskripsi yang lewat di jaringan sistem keamanan Amerika. Otaknya meramu banyak metode untuk membongkar sebuah data yang terkunci dengan rapi. Bahkan hampir mustahil untuk dipecahkan satuan cyber CIA itu sendiri. Charlie bisa sampai ke CIA bukan karena kemampuannya. Charlie dulunya pernah terlibat dalam jaringan hacker berbahaya yang paling dicari CIA sendiri. Charlie adalah salah satu orang paling jenius yang ada di kelompok hackernya. Bakatnya mampu membuat CIA mengibarkan bendera putih tanpa sempat melawan sama sekali. Layaknya sebuah istilah, jika kau tak bisa mengalahkannya, rekrutlah dia. CIA pun menawarinya sebuah posisi dengan jaminan kenyamanan, kehidupan, dan juga jenjang karir yang lebih aman. Sebuah tawaran yang bisa berarti jebakan untuk seorang hacker seperti Charlie. Namun tidak. Charlie mengiyakan tawaran itu tanpa bernego apapun. Tapi itu bukan karena Charlie menyerah. Tapi Charlie memilih untuk berubah atau mungkin untuk berbenah. Sarah Heller, orang yang harusnya CIA akui dan apresiasi. Kalau wanita ini mampu membuat Charlie berhenti dari segala tindakan perlawanannya kepada pihak Amerika. Iya, Charlie memilih berhenti menjadi hacker demi Sarah, yang sekarang sudah 5 tahun menjadi istrinya dan berhasil memberikan kehidupan tenang penuh cinta yang tak pernah Charlie bayangkan sebelumnya. Bagi Charlie, Sarah adalah orang yang sangat berarti. Sarah tidak hanya seorang istri, namun Sarah adalah matahari yang selalu menyinari sudut gelap dari dirinya. Sarah siap menemani Charlie di setiap langkah yang ingin ia jalani. Tak peduli seberapa terjal dan curam jalan itu. Dan pesawat ini adalah hadiah kecilnya untuk sang suami, yang tak pernah kurang di mata Sarah. Sebuah hadiah yang akan mereka rakit bersama-sama, perlahan-lahan, dan penuh dengan kebahagiaan. Hari itu, Sarah kembali mengajak Charlie untuk menemaninya ke sebuah acara di London. Namun sayang, akibat pekerjaan Charlie yang belum selesai, terpaksa Charlie tak bisa ikut. Namun tetap, walau sekarang ia tak bisa menemaninya, Charlie berjanji. Ia akan membayar janjinya hari ini dengan menemani Sarah di lain waktu. Singkat cerita, sejak hari itu Charlie masih berkutat dalam pekerjaannya. Tak mengapa pekerjaannya kali ini terasa begitu sulit. Namun dokumen rahasia yang dikirim rekan hackernya dulu, Inquiline, benar-benar menguras otak Charlie. Bahkan saking pusingnya Charlie sampai tak mau diganggu oleh Sarah. Merasa tak berhasil menggunakan komputer di ruangannya, Charlie coba memecahkan kode tersebut dengan superkomputer di kantornya. Setelah segala cara ia lakukan, Charlie melihat sesuatu yang mungkin tak pernah ingin ia lihat. Berita penyerangan dan pemberontakan terjadi di beberapa kota besar di Eropa. Namun yang lebih mengejutkan, segala serangan itu diorganisir oleh seseorang bernama Frank Edgemore, atasan Charlie di CIA.
Tak hanya mengorganisir, Frank juga merubah laporan dari kepolisian yang sebelumnya adalah serangan drone menjadi peledakan diri sendiri. Laporan yang jelas membuat Charlie nampak gelisah. Entah ada angin apa, keesokan harinya Frank tiba-tiba masuk ke ruangan Charlie. Charlie sempat takut karena teringat dengan temuannya kemarin. Perasaan Charlie juga semakin tak karuan saat Frank memintanya datang ke ruangannya. Namun bukan tudingan yang Charlie dapatkan, justru sebuah kabar duka. Serangan yang terjadi beberapa kota besar di Eropa ternyata juga menyerang London. Atau lebih tepatnya, di hotel tempat Sarah menginap. Sarah disandra. Dan naasnya Sarah jadi satu-satunya korban yang harus kehilangan nyawa pada kejadian tersebut. Charlie terus menyangka, ia tak percaya kalau istrinya telah tiada. Namun berita di televisi yang menunjukkan wajah Sarah sudah cukup menjadi bukti yang tak bisa Charlie sanggah. Tak ada lagi senyum di wajah Charlie. Ia tak ingin rumahnya ramai oleh media. Yang ia ingin hanyalah Sarah. Tanpa Sarah, rumah bukanlah rumah. Sekarang hati Charlie benar-benar hancur. Terlebih lagi saat ia ke bandara untuk menjemput Sarah yang kini sudah tidak lagi bernyawa. Tangis Charlie semakin tak terbendung saat melihat barang-barang terakhir yang Sarah bawa, yang ternyata terselip sebuah kado ulang tahun untuk Charlie. Namun apa arti sebuah hadiah tanpa keberadaan orang yang memberinya? Charlie hancur sehancur-hancurnya. Namun Charlie tak mau terus berkabung. Charlie pun memutuskan kembali ke kantor. Ia minta pada atasannya untuk mengusut tuntas kasus ini sesegera mungkin. Di London, nyaris seluruh kota diisi oleh kamera CCTV. Dan kasus ini jelas akan mudah untuk diungkap. Namun Charlie dianggap belum siap. Ia justru diminta untuk ambil cuti. Karena hati yang berduka akan membuat segala tindakannya menjadi gegabah. Namun ini bukan tentang gegabah, tapi tentang mencari orang yang telah menghabisi separuh dari kebahagiaannya. Charlie mulai menjelajahi internet. Dia mencari bukti apapun yang bisa ia gunakan untuk mencari pelaku yang telah mengambil nyawa sang istri. Tak puas dengan apa yang ia temukan, Charlie kembali ke kantor dan menggunakan superkomputer di sana. Charlie meretas semua CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dia melacak senti demi senti petunjuk yang bisa dia dapat. Sampai akhirnya dia menemukan 3 nama. Blazik, Alice, dan tangan yang menghabisi istrinya, Sheila. Charlie menyatukan segala rekaman CCTV yang berhasil ia kumpulkan. Semua informasi yang tersebar juga ia jadikan satu dan ia jabarkan kepada atasannya. Charlie juga punya bukti kuat bahwa orang-orang yang merenggut nyawa istrinya adalah kelompok mafia perdagangan senjata yang akan bertransaksi dengan pebisnis asal Indonesia. Dan nama-nama yang telah Charlie kantongi tadi bermuara pada satu sumber, Grace, orang Armenia yang selama ini tinggal di Paris. Ialah orang yang mempekerjakan 3 orang ini. Namun penjelasan panjang yang sudah Charlie utarakan tak mendapat hasil apa-apa. Charlie masih terus diminta sabar dan bahkan diminta untuk bertemu psikolog. Dan itu untuk memeriksa kejiwaannya. Charlie menuruti apa kata Frank. Di sana Charlie mulai melepaskan semua beban dalam hatinya. Dia menyesal karena tak menemani istrinya ke London. Bahkan lebih mementingkan misinya dibanding mengobrol dengan istrinya di saat terakhir. Yang Charlie inginkan adalah membantu CIA untuk menangkap pelaku yang sudah menghabisi istrinya. Tapi CIA bungkam. Sang psikolog yang mendengar cerita Charlie pun hanya bisa memberi nasihat bahwa Charlie harus menerima kepergian sang istri. Karena mau bagaimanapun juga, satu-satunya jalan yang bisa Charlie lakukan hanyalah menerima takdir dan kenyataan. Charlie malah kalut. Kalimat dari psikolog tadi semakin menguatkan niatnya bahwa semua pelaku yang telah menghabisi istrinya harus segera mendapatkan balasannya. Dan mungkin dengan tangannya sendiri. Charlie mencoba segala cara, termasuk mengancam Frank serta tangan kanannya. Charlie sudah tahu semua kebusukan yang Frank lakukan dengan mengatasnamakan CIA.
Ia sudah menanamkan sistem di kantor CIA yang bisa mengumbar semua aib Frank ke publik kapanpun Charlie mau. Jika Frank tak ingin itu terjadi, Charlie minta Frank untuk menuruti semua kemauannya. Charlie minta dua hal. Pertama, ia minta identitas baru, dan yang kedua, ia minta diberikan pelatihan layaknya seorang agen lapangan. Frank mulai merasa kewalahan dengan semua ancaman Charlie. Tapi itu bukan berarti kelicikan Frank berhenti di situ. Walau Frank menuruti permintaan Charlie, ia malah mengutus seorang pelatih yang terkenal bermasalah. Jadi jika Charlie mengacaukan rencananya sendiri, maka bukan hanya dia yang akan habis, tapi begitu juga dengan pelatihnya. Charlie tak peduli lagi dengan segala celotehan Frank. Yang ia inginkan hanyalah melatih dirinya agar bisa membalaskan dendam pada orang yang telah menghabisi istrinya. Dan pelatih bermasalah yang ditugaskan oleh Frank adalah Henderson, atau biasa dipanggil Hendo. Namun sayangnya segala emosi yang ada dalam diri Charlie tak sebanding dengan kemampuan tangannya dalam memegang pistol. Hendo mulai geleng-geleng kepala. Dendam yang ada di diri Charlie begitu besar, tapi aksinya nol besar. Tes menembak kacau, tes ketahanan fisik juga kacau. Namun setidaknya, Charlie justru mahir ketika diminta merakit peledak dengan bahan-bahan seadanya. Walau begitu, Charlie tetap dinyatakan lulus dalam ujian ini. Namun Hendo menegaskan bahwa Charlie tak berbakat dalam membunuh. Mau sekeras apapun latihan yang Hendo beri, Charlie sama sekali takkan bisa jadi pembunuh. Tapi Charlie tak peduli. Ia masih yakin bahwa dirinya pasti bisa membalaskan dendamnya dengan tangannya sendiri. Namun yang tak Charlie sadari, perkataannya itu justru membuat Hendo semakin marah. Dan ia pun meminta Charlie untuk membuktikan semua perkataannya. Take it. Aye. Now. Point it at my chest. Do it now. All right. All right. Come on, Charlie. Malam harinya, Hendo tiba-tiba mendapat perintah untuk menghabisi Charlie. Karena mereka tahu kalau Charlie hanya akan merepotkannya saja. Namun sayang, ternyata Charlie sudah pergi tepat sebelum Hendo masuk dalam kamarnya. Dan semua ini bukanlah sebuah kebetulan. Perintah untuk menghabisi Charlie jelas tak datang tiba-tiba. Frank baru saja dipermainkan oleh Charlie. Ancamannya ia ucapkan tempo hari hanyalah sebuah gertakan. Frank telah mengerahkan semua anak buahnya untuk menggeledah sistem apa yang telah Charlie buat. Charlie berhasil membuat kekacauan dengan flash disk yang ia tancapkan pada printer kantor. Flash disk yang diduga Charlie gunakan untuk menyebarkan aib Frank keluar. Mereka terus dibuat mencari-cari. Kebiasaan Charlie datang ke kafe juga dicurigai oleh Frank. Dan benar, Charlie telah mengelabui sebuah CD pada jukebox yang ada di kafe itu. CD yang butuh dienkripsi hingga 6 jam lebih. Tapi hasilnya hanya sebuah gertakan yang sudah Charlie rencanakan. It's a bluff. He was playing us, and he did pretty well too. Kaburnya Charlie pada waktu yang tepat juga bagian dari rencana yang telah ia buat. Selama ini Charlie sudah memasang alat penyadap di salah satu berkas milik Frank. Dan cara itu berhasil membuatnya tahu segala gerak-gerik Frank. Frank yang marah pun balik mengancam Charlie. Ia akan menangkapnya kemanapun ia pergi. Dan ia akan menjadikannya sebagai pengkhianat negara. Dari 4 targetnya, hanya Grace lah yang informasinya jelas ada di Paris. Jadi Charlie segera meluncur ke Paris dan mencari hotel yang ada di seberang kafe, tempat Grace biasa membeli roti sana. Saat target pertama yang terlihat, Charlie segera menyusun rencana baru. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri kalau ia bisa menghabisi orang yang telah menghabisi istrinya. Dan lagi-lagi, Charlie tak bisa menghabisi orang dengan kedua tangannya sendiri. Charlie pun segera menyusun rencana baru. Mungkin ia tak bisa menghabisi orang dengan kedua tangannya, tapi bukan berarti ia tak bisa menghabisinya dengan cara lain. Rencana Charlie kini satu. Ia akan datang ke klinik tempat Grace besok akan diterapi.
Charlie bisa tahu itu karena ia tadi memfoto kalender yang ada di rumah Grace. Charlie tahu kalau Grace terkena penyakit asma. Dan ia juga tahu cara apa yang paling bisa menyakitinya. Charlie lalu mematikan saluran listrik pada komputer milik Dr. Grace. Charlie pun masuk setelahnya, mengunci pintu tempat Grace diterapi, dan menyiksanya dengan seplastik serbuk sari bunga matahari dan bunga lili yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Rencana sudah berjalan dengan sangat matang. Sayangnya hati kecil Charlie kembali tak tega untuk menghabisi orang lain. Dan hal itu justru menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Grace pun berhasil kabur dan membuatnya kewalahan karena harus mengejarnya. Grace terus berlari hingga membuat dirinya tertabrak mobil hingga kehilangan nyawanya. Charlie sempat tercekat, tapi ia segera tersadar kalau ia harus menggali lebih banyak informasi dari HP Grace yang tergeletak di jalan. Charlie lalu segera kabur ke Marseille untuk sedikit meluruskan jalan pikirannya. Namun lagi-lagi bayangan Sarah muncul di hadapannya. Tapi seluruh bayangan itu sirna saat ia melihat Hendo di sana. Charlie segera kabur sejauh mungkin, tapi tetap saja Hendo berhasil menyusulnya. Charlie masih sempat mencari cara untuk kabur lewat kamar mandi. Namun sayang dia terpojok. Hendo pun memintanya untuk menyerah saja dan kembali ke Amerika bersamanya. Tapi Charlie belum puas. Dendamnya belum tuntas dan dia berani keluar persembunyian karena ia sudah punya rencana. Account for the things I was good at. It's on a timer. Charlie berhasil kabur. Kini ia akan mendatangi Inquire Line di Istanbul. Tanpa ia sangka, Inquire Line ternyata telah tiada. Orang di balik akunnya selama 7 tahun terakhir ternyata adalah istrinya, Esther. Esther kini tinggal di tepian pantai dan rumahnya lebih mirip seperti kandang. Semuanya ia lakukan demi aman dari incaran para agen CIA. Esther sendiri juga sudah mencari 3 tersangka dalam penyanderaan Sarah. Dari ketiga pelaku, hanya Stiller lah yang paling sulit dicari data-datanya. Dan sejauh ini paling mudah untuk Charlie kejar adalah Blazik. Blazik sekarang sedang bersama pacarnya di sebuah hotel di Madrid. Mendengar itu, Charlie akan berangkat ke Madrid sendirian. Ia minta pada Esther untuk mengawasi Hendo, karena ialah satu-satunya orang yang bisa mengacaukan rencananya. Malam pertama Charlie sampai di Madrid, ia mempelajari segala gerak-gerik Blazik, termasuk kebiasaan Blazik yang suka berenang di malam hari. Dan Blazik selalu membayar staf hotel untuk mensterilkan area kolam kalau ia sedang berenang. Info-info penting itu Charlie kabarkan pada Esther. Esther sempat meminta Charlie untuk menembaknya. Tapi Charlie takkan pernah berani menghabisi orang dengan kedua tangannya. Mereka lalu menemukan rencana lain. Keduanya saling bekerja sama untuk mencari spesifikasi kolam renang tadi. Dan tujuannya satu. Charlie akan menghancurkan kolamnya saat Blazik sedang berenang. Charlie telah memastikan kalau malam ini ia akan melancarkan misinya. Namun sialnya Hendo ternyata sudah di sana. Ia tak lagi diminta untuk meringkusnya hidup-hidup. Frank sudah memberikan perintah untuk menghabisi Charlie hari ini juga. Frank sudah merasa terancam. Kepala CIA sudah memperingatkan Frank untuk tak melakukan operasi gelap lagi. Dan Frank tak senang diperlakukan seperti itu. Sial bagi Charlie, agen CIA yang ada di sini tak hanya Hendo. Ada agen lain yang juga datang. Dan jelas ini bukan kabar baik untuk misinya. Namun Charlie sudah ada di ujung jalan. Tak mungkin baginya untuk memutar balik. Jadi apapun resikonya, misi akan tetap berjalan. Charlie mengambil keputusannya sudah pasti penuh pertimbangan. Ia juga tak gegabah dalam menjalankannya. Charlie datang tak hanya untuk menghabisinya, tapi ia juga ingin bertanya pada Blazik, di mana ia bisa menemukan Stiller. Blazik mengelak, tapi Charlie bilang, wanita yang dia sentuh saat penyerangan di London itu adalah istrinya. Jadi ia kesini untuk meminta pertanggungjawaban atas kepergian sang istri. Blazik masih saja tak mau diajak bekerja sama baik-baik. Charlie tak lagi marah, tapi kata ampun untuk Blazik jelas sudah menghilang dari kamusnya.
Charlie lalu kabur sejauh mungkin. Dengan bantuan CCTV yang Esther arahkan, Charlie terus mencari jalan tercepat menuju lantai dasar hotel. Sialnya, Hindu tetap saja berhasil menemukannya. Dan dalam kondisi seperti ini, jelas mustahil bagi Charlie bisa melarikan diri. Stop! 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 Secara mengejutkan, dua agen CIA ini justru bertarung satu sama lain. Hindu jelas-jelas ingin menangkap Charlie. Tapi agen satunya seakan tak membiarkannya begitu saja. Sayangnya tak ada satupun yang menang dari kedua agen ini. Keduanya harus pulang dalam kondisi tak bernyawa. Charlie sempat ingin menolong Hindu, tapi misinya belum selesai. Dendamnya harus dibayar tuntas. Charlie pun dengan berat hati meninggalkan Hindu sendirian. Sembari bertanya pada Esther, siapa sebenarnya agen tadi? Dan ternyata dia adalah agen rahasia utusan langsung dari kepala CIA. Misi Frank untuk menghabisi Charlie jelas sesuatu yang harus dia cegah. Karena hanya Charlie lah satu-satunya aset CIA yang bisa membongkar kebusukan Frank. Beruntungnya, Charlie berhasil melarikan diri dan kembali ke tempat Esther lagi. Namun tangan kanan Frank masih belum bisa berhenti melacak gerak-gerik Charlie. Hingga akhirnya, Charlie ketahuan kalau ia tak bekerja sendirian. Dan mereka berhasil melacak lokasi Esther yang ada di Istanbul. Agen CIA suruhan Frank membrutal. Mereka tak lagi mempedulikan apapun dan terus menembaki mobil yang Charlie naiki. Tak hanya lewat jalur darat, mereka juga menyiapkan kapal untuk memburunya. Dari ratusan peluru yang mereka tembakkan, Esther harus menerima salah satunya. Dadanya tertembak, dan langsung membuatnya kehilangan nyawa saat itu juga. Kondisi semakin darurat. Yang bisa Charlie lakukan hanyalah membawa Esther sejauh mungkin dari kejaran para agen CIA. Dan dengan berat hati, Charlie harus pergi dan meninggalkan Esther sendiri. Charlie kembali harus berjalan sendirian. Kepergian Esther jelas membuatnya sedikit terpukul. Namun Charlie harus tetap menjalankan niatan awalnya. Misi balas dendamnya harus berlanjut. Dan target berikutnya adalah Alice. Dan tanpa Alice sadar, ia sudah masuk ke dalam jebakan Charlie. Alice mengajak COD rudal dengan harga murah. Dan ia menerimanya tanpa mencurigai. Dengan berlindung di balik akun Inquire Line, Charlie mengajak Alice untuk COD di rumahnya. Namun kejujuran Charlie belum berhenti sampai situ. Ia melakukan scan 3D di wajahnya. Lalu, merata sistem CCTV di seluruh kota besar di Eropa. Dan hanya dalam waktu 6 detik, wajah Charlie sudah ada di mana-mana. Fokus anak buah Frank terpecah. Dan sekarang mereka tak tahu di mana sebenarnya Charlie yang asli. Heller's in Berlin. We got a ping in Rome. The little prick is now at a museum. Lawrence Elish out of the mud in Romania. Selesai mengelabui CIA, kini Charlie ingin menuntaskan misinya yang lain, yaitu mencari Stiller. Alice datang dengan wajah yang bingung. Tak ada orang di sana. Yang ada hanya sebuah HP jadul yang tiba-tiba berdering. Dan suara di balik telepon itu adalah suara Charlie. Charlie meminta Alice untuk membuka kotak rudal yang sudah ia siapkan. Dan disitulah jebakannya. Kotak yang terbuka berarti peledak yang telah Charlie siapkan sudah aktif. Sekali ia memencet tombolnya, maka Alice akan rata dengan tanah. Charlie lalu minta Alice melihat foto yang ada di sana. Foto Sarah, orang yang dulu sempat Alice sentuh. Alice makin panik saat Charlie datang. Ia bilang ia bukan pelakunya. Tapi Charlie tahu itu. Namun yang ingin Charlie tahu sekarang adalah di mana Stiller berada. Charlie tahu persis, rudal-rudal ini akan Alice kirim ke Stiller. Mendengar itu Alice pun semakin panik. Hingga akhirnya terucaplah sebuah lokasi, yaitu Pelabuhan Baltik Primox, tempat di mana Alice telah membuat janji dengan Stiller. Tak berhenti sampai di situ. Charlie juga meminta HP Alice untuk menghubungi Stiller. Setelah mendapat semua yang ia inginkan, Charlie pun mengucap terima kasih dan salam kepada Tuhan, karena Charlie telah mengirim pendosa yang harus ia adili.
Masih dengan kado terakhir pemberian Sarah di tangannya, kini Charlie akan menuju pelabuhan Baltik Primož, Rusia. Dan di sanalah bayang-bayang Sarah sekali lagi muncul di hidupnya. Kerinduan Charlie pada Sarah seakan mengundang bayang-bayang itu untuk selalu datang. Ditambah lagi kado yang Sarah beri ternyata memiliki sebuah puzzle. Dan baru saja puzzle itu berhasil Charlie pecahkan. Puzzle yang berisi sebuah pesan kalau Charlie takkan kehilangan arah menggunakan kompas yang ia berikan. Niatan Charlie untuk balas dendam semakin kuat. Terlebih lagi kini ia sampai pada pelaku utamanya, Stiller. Setelah Charlie memantau suasana pelabuhan, akhirnya ia berhasil menemukan di mana Stiller berada. Sialnya, saat ia semakin dekat dengan targetnya, tiba-tiba ia bertemu Evan, kawan akrabnya di CIA. Pertemuan ini bukanlah kebetulan. Frank lah yang meminta Evan untuk datang. Namun Evan tak berniat untuk meringkus Charlie. Ia justru ingin membantunya dan membawanya pulang dengan aman. Mau bagaimanapun Charlie telah menghabisi 3 orang. Dan itu akan menjadi kejahatan yang berat untuknya. Jadi Evan kesini hanya semata-mata untuk menyelamatkan Charlie. Namun sekali lagi Charlie menolak. Untuk apa pulang jika Sarah sudah tidak ada lagi di rumah? Aku juga takkan kembali sebelum orang yang menghabisi istriku kehilangan nyawanya. Aku tak peduli lagi dengan catatan kriminal. Yang jelas, dendam ini harus dibayar lunas. Nyawa istriku harus diganti dengan nyawa. Bahkan jika aku harus menghabisi 25 orang, maka itu akan aku lakukan. Evan tak lagi bisa membantah niatan kuat dari sahabatnya. Dan ia hanya bisa berpesan pada Charlie kalau dirinya harus selalu waspada, karena Frank masih akan terus memantaunya. Selain itu, Charlie sekarang sedang di Rusia, negara yang tak pernah aman untuk siapapun warga Amerika. Pelan-pelan, Charlie kembali menyusun rencananya untuk sang algojo yang sudah menghabisi istrinya. Ia mencari informasi tentang speedboat yang tadi dinaiki oleh anak buah Stiller. Speedboat yang ternyata biasa digunakan untuk mengirim barang ke sebuah yacht yang Charlie yakini itu adalah milik Stiller. Dengan kemampuan hackingnya, Charlie juga bisa mendeteksi di mana yacht itu biasa berlayar. Hingga akhirnya, Charlie memutuskan kalau besok ia akan melakukan semua eksekusinya. Charlie yang pingsan lalu dibawa ke yacht milik Stiller. Stiller seakan sudah menunggu tamu yang telah lama mencarinya. Dan Stiller ternyata sudah mendeteksi rencana Charlie untuk meledakkan yacht miliknya. Tapi cara itu sama saja dengan menghinanya. Titelnya sebagai bos mafia jelas tak bisa dijebak dengan cara sereceh ini. Stiller sempat mengira kalau Charlie adalah agen suruhan Frank. Tapi Stiller salah. Charlie sudah sejauh ini tanpa suruhan dari siapapun. Ia hanya ingin membalaskan dendamnya dengan kedua tangannya sendiri. Stiller cukup terkesima dengan semua keberanian Charlie untuk memburunya. Dia juga kagum pada Charlie yang telah menghabisi 3 rekannya sendirian. Namun ada satu hal yang harus Charlie tahu. Stiller tak pernah ingin menghabisinya. Semua itu suruhan Frank. Frank lah yang memintanya dan mengatur semua agar Sarah yang menjadi sandera pada kejadian di London hari itu. Stiller turut berduka atas kepergian Sarah. Tapi kalimat itu tak cukup menenangkan Charlie. Langkahnya sudah sejauh ini bukan untuk mendengar sebuah ucapan berduka. Ia ingin Stiller membayar semua kesalahannya. Stiller paham betul dengan semua kemarahan dalam hati Charlie. Hingga akhirnya dia memberikan sebuah pistol pada Charlie. Pistol yang boleh Charlie gunakan jika ingin menembak dadanya sekarang juga. That's what I came here for. To balance the scales. To make you feel what she felt. Charlie memang tak berani menarik pelatuk pistolnya. Tapi itu bukan berarti dia tak membalaskan dendamnya. Ya, miliknya sudah diambil alih oleh kendali oleh Charlie. Laptopnya di hotel mengontrolnya otomatis ke perairan Finlandia. Charlie tak perlu melakukan banyak hal.
Yang perlu ia lakukan hanyalah mengulur waktu selama mungkin agar Yas Steeler sampai di Finlandia. Namun itu juga tak cukup. Charlie juga sudah mengirimkan lokasinya ke Tentara Angkatan Laut Finlandia. Jadi tak ada lagi kesempatan bagi Steeler untuk melarikan diri. Charlie bukannya tak ingin menghabisinya, tapi ia ingin Steeler merasakan derita lebih lama dibanding 3 rekan mafianya. Segala dendam Charlie sudah berhasil terbayarkan. 4 orang yang telah berani macam-macam dengan istrinya telah merasakan deritanya masing-masing. Charlie memang tak sekalipun berhasil menarik pelatuk pistol. Kedua tangannya takkan pernah mampu untuk menghabisi orang lain. Tapi untuk apa menggunakan kedua tanganmu saat satu otakmu bisa membuat lawan menghadap Tuhan dan menerima hukuman? Namun itu bukan berarti Charlie sudah selesai. Charlie ingin mengejar otak dari kepergian sang istri, Frank Edgemore. Dialah orang yang mempunyai ide untuk menghabisi istrinya. Pantas saja Frank selalu mengelak saat Charlie mencoba mencari siapa dalangnya. Tanpa sedikit pun kompromi, Charlie mengirimkan semua buktinya kepada sang kepala CIA. Kepala CIA ingin instansinya bersih dari orang-orang brengsek seperti Frank. Orang yang selalu melakukan operasi gelap di negara lain hingga mencoreng nama instansi yang ia pimpin. Frank dan semua bawahannya akan segera ditahan, bahkan tanpa perlu persidangan. Dan Charlie, namanya akan dibersihkan dari segala tindakan yang ia buat. Karena ia paham, kalau ada beberapa dendam yang tak perlu menunggu Tuhan untuk membalaskan. Charlie kembali ke Amerika dan membuka kembali lembaran baru dengan segala kelegaan dalam hati. Namun tiba-tiba Hendo masuk ke dalam mobilnya. Jelas Charlie sangat terkejut. Ternyata selama ini Hendo masih hidup. Tapi Charlie harus tahu sesuatu. Niatan Hendro menemuinya hanya untuk menyampaikan terima kasih. Terima kasih karena ia telah membongkar segala kebusukan dari Frank. Nama Hendo kini bersih. Ia tak perlu lagi menuruti semua kemauan tak masuk akal dari Frank yang selalu memanfaatkannya. Dan sekarang hati Charlie kini perlahan mulai damai. Bunga kering yang ada di nisan Sarah mulai diganti dengan yang baru. Tak lagi ada yang murung, tak lagi ada kesedihan. Bukan karena Charlie tak lagi cinta atau sudah melupakan istrinya, tapi karena Charlie perlahan mulai mengikhlaskan agar sang istri bisa istirahat dengan lebih tenang. Namun walaupun begitu, aku selalu berharap bahwa suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi di tempat yang lebih baik dari dunia ini. Sarah. Sebagai seorang pria atau laki-laki, kadang kita nggak pernah peduli pada luka-luka yang kita rasakan sendiri. Entah itu dihina, entah itu dicap bodoh atau apapun lah. Segala kalimat buruk yang ditujukan pada pria biasanya akan lewat begitu aja. Ya, karena kebanyakan pria nggak mikir panjang sih. Tapi, pria sejati juga punya prinsip. Tak ada satupun orang yang boleh menyakiti atau menyenggol orang yang ia cintai. Entah itu keluarga ataupun pasangan. Tak peduli apapun rintangannya, pria pasti akan selalu melawannya. Sekalipun ia nanti tak tahu caranya bagaimana. Tak peduli apapun rintangannya, pria pasti akan selalu melawannya. Sekalipun ia nanti tak tahu caranya bagaimana. Tapi yang jelas, niat itu akan selalu ada. Jika pria sudah punya keinginan, maka ia akan melakukan apa saja. Tak peduli seberapa rendah kemampuan, tak peduli jika nyawa jadi taruhan. Karena seni menjadi pria adalah tentang perjuangan. Saya Gogon dan segenap tim Booster Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian sudah memberikan like, komentar, subscribe, dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya akan bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik nafas, buang,
Tengah kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu.